Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berat sekali? Seolah-olah semua pintu tertutup, doa-doamu tak dijawab, dan usaha yang kamu lakukan tak kunjung berhasil. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak peduli lagi padaku? Tapi dengarkan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar nasihat, tapi tamparan lembut dari Allah agar kita sadar bahwa takdir yang terasa menyakitkan bisa jadi justru penyelamat terbesar dalam hidup kita. Karena terkadang Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan disitulah rahasia besar itu tersembunyi. Takdir Allah selalu baik, selalu. Meskipun terkadang hati kita belum mampu memahaminya sekarang. Ketika hidup tidak sesuai dengan rencana, kadang kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Kita berjuang keras, berdoa setiap malam, berusaha sepenuh hati, tapi hasilnya tak seperti yang kita harapkan. Dunia seolah berbalik arah, dan semua yang kita rencanakan perlahan hancur satu persatu. Di titik itu, hati mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa semuanya jadi seperti ini?" Kita sering lupa bahwa tidak ada satupun langkah hidup yang terjadi di luar kendali Allah. Bahkan, jatuhnya sehelai daun pun tidak luput dari pengetahuannya. Maka bagaimana mungkin kesulitan yang kita alami tidak dalam rencananya? Hidup ini bukan kebetulan. Ia adalah skenario yang ditulis dengan penuh perhitungan dan cinta. Kadang Allah membiarkan rencanamu gagal bukan karena Dia ingin kamu menderita, tapi karena Dia tahu ada jalan yang lebih baik dari yang kamu pilih. Kamu hanya belum melihatnya sekarang. Sama seperti seorang anak kecil yang menangis karena tidak dibelikan permen, padahal orang tuanya sedang menyiapkan kue yang lebih besar di rumah. Begitu pula Allah terhadapmu. Kasih sayangnya sering tersembunyi di balik penundaan. Ada waktu di mana Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi justru memberi apa yang kita butuh. Di saat itu, hati kita diuji. Apakah kita tetap percaya pada kebijaksanaannya, atau kita memilih kecewa pada ketentuannya? Karena iman sejati baru tampak ketika kita mampu tetap yakin meski segala sesuatu terasa berlawanan dengan keinginan kita. Kamu mungkin kecewa karena impianmu tidak jadi nyata. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin impian itu justru bisa menjauhkanmu dari Allah? Allah tahu isi hati dan masa depanmu lebih dari yang kamu tahu tentang dirimu sendiri. Maka ketika Dia menutup satu pintu, itu bukan penolakan tapi perlindungan. Dan di balik perlindungan itu, ada kasih sayang yang tidak selalu bisa kita pahami dengan logika. Terkadang hidup terasa sangat berat karena kita terlalu berpegang pada rencana sendiri. Kita lupa bahwa ada kehendak yang lebih tinggi dari kehendak kita. Kita ingin segalanya cepat, sedangkan Allah ingin segalanya tepat. Kita ingin mudah, sedangkan Allah ingin kita kuat. Dan di antara ingin manusia dan ingin Allah, selalu ada pelajaran berharga yang menunggu untuk disadari. Allah tidak pernah salah menulis jalan hidup kita. Tidak ada takdir yang keliru. Yang sering keliru adalah cara kita memandangnya. Kita hanya melihat permukaannya, tapi Allah melihat keseluruhannya. Kita fokus pada kesedihan saat ini, sedangkan Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Setiap kesulitan yang kamu alami bukan kebetulan. Ada makna yang sedang Allah ajarkan. Ada bagian dari dirimu yang sedang Ia bentuk. Mungkin kesabaranmu, mungkin keikhlasanmu, mungkin juga keteguhanmu untuk tetap percaya meski tidak mengerti alasannya. Karena setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperindah jiwa. Jangan takut ketika hidupmu tidak sesuai rencana, karena mungkin justru itu cara Allah mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Kadang kehilangan adalah bentuk cinta yang tak kamu sadari. Kadang kegagalan adalah tanda bahwa kamu diselamatkan dari arah yang salah. Dan kadang air mata adalah cara Allah membersihkan hatimu dari sesuatu yang tidak seharusnya tinggal di sana. Kau mungkin tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti kau akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Oh, ternyata semua ini memang harus terjadi.
Semua sakit, kecewa, dan kehilangan itu ternyata adalah potongan kecil dari rencana besar Allah yang tak pernah salah. Jadi, saat hidupmu terasa berat, jangan buru-buru berburuk sangka. Mungkin yang berat itu bukan takdirnya, tapi hatimu yang belum siap menerima kebijaksanaan di baliknya. Tenangkan diri, tarik napas, dan katakan pada hatimu, Allah tidak pernah salah. Aku hanya sedang belajar memahaminya. Allah tidak pernah menyakiti hamba-Nya. Allah menciptakan manusia bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi. Tidak ada satupun kesedihan yang menimpa seorang hamba, kecuali mengandung hikmah yang mendidik jiwanya. Namun sayangnya, kita sering menilai kasih sayang Allah hanya dari nikmat yang terasa manis. Saat hidup mudah kita berkata Allah baik, tapi ketika hidup sulit kita mulai bertanya-tanya, di mana kasih sayang Allah? Padahal kasih sayang Allah tidak hanya datang lewat kebahagiaan. Ia juga hadir dalam bentuk ujian yang melatih hati. Terkadang cinta Allah datang dalam bentuk kehilangan agar kita belajar melepaskan. Terkadang kasih-Nya datang dalam bentuk penolakan agar kita tahu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Dan terkadang kasih-Nya datang dalam bentuk kesabaran agar kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan lembut di waktu yang sama. Tidak ada penderitaan yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Setiap luka, setiap air mata, setiap kesulitan, semua ditulis Allah dengan tujuan yang sempurna. Kau mungkin tak mengerti hari ini, tapi suatu hari nanti, semua akan terasa masuk akal. Kau akan menyadari bahwa ternyata setiap hal yang kau benci dulu, justru yang paling banyak menumbuhkanmu sekarang. Allah tahu batas kemampuanmu. Dia tidak pernah memberi beban di luar kekuatanmu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi janji. Janji bahwa sesulit apapun hidupmu, kamu pasti bisa melewatinya, karena Allah sendiri yang memilihmu untuk kuat. Jika kamu merasa hidupmu terlalu berat, itu bukan karena Allah ingin kamu hancur, tapi karena Dia ingin kamu kembali. Allah tahu, jika hidupmu terlalu nyaman, kamu mungkin akan lupa padanya. Maka, Ia kirimkan ujian, agar hatimu menunduk lagi, agar bibirmu berzikir lagi, agar matamu meneteskan air mata yang menyucikan. Di balik rasa sakit itu, sebenarnya Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak kamu pahami. Allah tidak pernah ingin menghancurkan hamba-Nya, tapi Ia ingin hamba-Nya kembali mengenal siapa dirinya. Karena terkadang, hanya di tengah kesulitan seseorang benar-benar menemukan makna kehidupan. Kita tidak akan mengenal nikmatnya doa kalau tidak pernah merasa lemah. Kita tidak akan mengenal manisnya sabar kalau tidak pernah diuji. Maka, jangan pernah mengira bahwa Allah sedang menghukum. Bisa jadi, Dia sedang menyelamatkanmu. Bisa jadi, Dia menunda sesuatu yang kamu inginkan agar kamu tidak terjatuh pada sesuatu yang membahayakan. Bisa jadi, Dia mengambil seseorang dari hidupmu agar kamu berhenti menggantungkan diri pada makhluk dan kembali bergantung penuh padanya. Begitulah cara Allah mencintai, lembut tapi tegas, menyakitkan tapi menyembuhkan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang diarahkan. Allah tidak sedang diam, Dia sedang bekerja dalam diam. Kadang dengan cara yang tidak kamu mengerti, tapi selalu dengan niat yang terbaik untukmu. Dan di balik setiap rasa sakit, selalu ada cahaya kecil yang menuntunmu pulang kepadanya. Ketika kamu berdoa dan doa itu tak kunjung terkabul, bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah mendengar setiap bisikan hatimu bahkan sebelum bibirmu mengucap, tapi Dia tahu waktu yang paling tepat untuk menjawabnya. Dia ingin kamu tumbuh lebih sabar, lebih kuat, dan lebih siap menerima nikmat besar yang sudah disiapkan. Kita sering meminta jalan yang mudah, padahal yang kita butuh adalah jalan yang benar. Allah tahu jalan yang benar itu mungkin tidak nyaman, tapi hanya lewat jalan itulah kita bisa sampai pada tujuan yang paling indah. Allah tidak akan biarkanmu tersesat selama kamu masih percaya dan berserah kepadanya. Karena setiap langkah orang yang beriman selalu berada dalam pandangan kasih sayang-Nya. Jika hatimu hancur sekarang, percayalah, Allah yang membuatnya retak bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperbesar ruangnya, agar bisa menampung cintanya lebih banyak.
Sakitmu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merasa, dan masih bisa kembali kepada Allah. Maka jangan biarkan kesedihan membuatmu menjauh. Justru dekati Allah lebih dalam, lebih lembut, lebih jujur. Allah tidak pernah menyakiti, tapi Dia sering mengizinkan rasa sakit agar kita berhenti menyakiti diri sendiri dengan harapan pada dunia. Karena dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Dan setiap luka di dunia hanyalah pengingat bahwa tempat kita yang sejati adalah bersama Allah di akhirat yang abadi. Jadi, jika kamu merasa hidupmu terlalu berat, jangan katakan, Allah kejam. Katakan, Allah sedang memperbaiki aku. Jika kamu merasa kehilangan, jangan katakan Allah tidak sayang. Katakan, Allah sedang mengganti dengan yang lebih baik. Dan jika kamu sedang menunggu, jangan katakan Allah lambat. Katakan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang layak untukku. Di balik setiap kesulitan ada cinta yang tersembunyi. Di balik setiap air mata ada rahmat yang sedang menetes. Dan di balik setiap takdir yang tampak pahit, ada kebaikan yang sedang tumbuh perlahan. Karena satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menyakiti hamba yang Dia cintai. Belajar ridha. Pada takdir Allah, ridha bukan berarti berhenti berusaha. Ridha bukan pula tanda kelemahan atau putus asa. Ridha adalah keadaan ketika hati berhenti melawan kehendak Allah dan mulai percaya bahwa apapun yang terjadi selalu ada alasan baik di baliknya. Ia adalah ketenangan terdalam yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang yakin pada kasih Tuhan. Kita sering berjuang sekeras mungkin untuk mengubah keadaan. Kita ingin semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai waktu yang kita rencanakan. Namun semakin kita memaksa, semakin berat rasanya. Sampai akhirnya kita sadar, bukan keadaan yang salah, tapi hati kita yang terlalu ingin mengatur segalanya sendiri. Ridha lahir ketika kita berhenti menuntut Allah agar mengikuti kemauan kita dan mulai menundukkan diri agar mengikuti kehendaknya. Kita berusaha, iya, tapi kita juga tahu bahwa hasil akhirnya bukan di tangan kita. Ketika hati sudah sampai pada titik itu, bahkan badai pun terasa tenang karena kita tahu siapa yang mengatur arah angin. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, karena Dia ingin kita belajar menerima dengan ikhlas. Allah ingin kita tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal yang sesuai keinginan, tapi dari hati yang mampu berdamai dengan segala keadaan. Sebab bahagia bukan berarti tidak ada masalah, tapi hati yang tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Orang yang ridha tidak kehilangan semangat hidup. Justru ia lebih kuat karena ia tahu bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, datang dari Zat yang Maha Mengetahui. Ia tidak mengeluh panjang, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hanya tersenyum, menundukkan hati, dan berkata, "Ini pun dari Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya." Ridha bukan sikap pasif, ia adalah kekuatan batin yang membuatmu tetap berjalan, meski jalannya penuh batu dan duri. Ia adalah cara untuk tetap percaya bahwa langkah-langkahmu tidak sia-sia, meski hasilnya belum terlihat. Karena orang yang ridha tahu, tugasnya hanya berusaha, bukan memastikan hasil. Dalam setiap ujian, Allah ingin mengajarkan dua hal: sabar dalam menunggu, dan ridha terhadap apa yang telah ditentukan. Sabar melatih kita untuk tetap kuat, dan ridha melatih kita untuk tetap tenang. Keduanya adalah sayap kehidupan yang membuat kita mampu terbang di atas segala kesulitan. Tanpa ridha, hati kita akan terus berontak. Tanpa sabar, kita akan mudah jatuh dalam keputusasaan. Ridha adalah bukti bahwa kita percaya Allah lebih tahu mana yang terbaik. Terkadang kita ingin sesuatu yang cepat, tapi Allah ingin sesuatu yang tepat. Terkadang kita ingin jalan yang lurus, tapi Allah membelokkan agar kita tidak menabrak jurang. Setiap ditur dalam hidup adalah bentuk cinta yang disamarkan. Jika kamu sedang menghadapi sesuatu yang sulit diterima, tenangkan hatimu. Ucapkan pelan-pelan dalam doa, "Ya Allah, aku ridha dengan apa yang Engkau pilihkan meski aku belum memahaminya." Kalimat itu sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ia bisa menenangkan badai dalam hati, karena di dalamnya ada keikhlasan yang menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Ridha adalah tanda kedewasaan iman.
Hanya hati yang sudah mengenal Allah yang mampu ridha dengan sepenuh cinta. Karena ia tahu, di balik setiap peristiwa yang tampak pahit, ada tangan lembut Allah yang sedang membimbing. Dan tidak ada yang lebih indah dari hati yang pasrah, tapi tetap berjuang dengan senyum. Kau tahu, kadang Allah menunda sesuatu agar hatimu belajar bahwa waktu terbaik bukan versi manusia, tapi versi Allah. Karena waktu manusia dipenuhi tergesa, sedangkan waktu Allah penuh kebijaksanaan. Saat kita mampu berkata, "Aku percaya pada waktumu ya Allah," maka disitulah ridha sejati mulai tumbuh. Dan saat ridha itu tumbuh, hidup terasa ringan meski beban masih ada di pundak. Ridha tidak bisa dipelajari dalam sehari. Ia tumbuh dari luka yang diterima dengan sabar, dari air mata yang diserahkan dalam doa, dan dari kehilangan yang dipeluk dengan keimanan. Setiap kali kita melewati ujian, Allah sedang menanamkan benih ridha di dalam hati. Hingga suatu hari nanti, hati itu akan berbunga dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Ketika kamu ridha, kamu tidak lagi menyesali masa lalu. Karena kamu tahu semuanya sudah diatur dengan bijak. Kamu juga tidak lagi cemas tentang masa depan. Karena kamu percaya semuanya akan baik-baik saja. Yang kamu lakukan hanyalah menjalani hari ini dengan penuh syukur dan tawakal. Dan itulah bentuk ketenangan paling tinggi saat kau bisa berkata, "Aku tidak takut apapun karena aku percaya kepada Allah." Maka belajar ridha bukan berarti berhenti berharap, tapi belajar berharap dengan cara yang lebih bijak, tidak memaksa hasil, hanya memperbaiki ikhtiar. Ridha membuat kita sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang mencintai apa yang Allah pilihkan. Dan disitulah rahasia hidup yang tenang, menerima, bersyukur, dan tetap melangkah dengan hati yang yakin, menemukan hikmah di balik kesulitan. Setiap kesulitan yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita tidak pernah datang tanpa tujuan. Mungkin di awal terasa pahit, tapi percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa arti. Allah sedang berbicara lewat cara yang lembut, lewat kegagalan, lewat kehilangan, lewat rasa sakit, agar kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena ujian bukan hukuman, melainkan pesan. Kadang kita sibuk bertanya, kenapa aku? Padahal seharusnya kita bertanya, untuk apa ini terjadi padaku? Pertanyaan pertama membuat kita tenggelam dalam kesedihan, sedangkan pertanyaan kedua membuka pintu hikmah dan kebijaksanaan. Allah tidak pernah menulis ujian secara acak. Semua sudah ditakar, dipilih, dan disesuaikan dengan kebutuhan jiwa yang sedang Ia bentuk. Dan seringkali hikmah baru terlihat setelah semuanya berlalu. Kita hanya bisa memahami makna badai setelah langit kembali cerah. Baru di saat itu kita menyadari, ternyata badai yang dulu kita benci justru menumbuhkan akar keteguhan dalam hati. Kesulitan membentuk kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita tak akan pernah belajar makna ketulusan dalam berserah. Allah punya cara unik dalam mendidik hamba-Nya. Kadang Ia menguatkan lewat kehilangan, kadang Ia mendewasakan lewat rasa sakit, dan kadang Ia menyembuhkan lewat luka yang sama, yang dulu pernah membuat kita menangis. Itulah indahnya kasih sayang Allah. Ia menulis takdir dengan penuh hikmah, bahkan dalam bab yang paling gelap sekalipun. Setiap luka yang kamu rasakan hari ini adalah guru kehidupan yang sedang membentuk jiwamu. Ia mengajarkanmu untuk berhenti bergantung pada dunia dan mulai menggantungkan segalanya kepada Allah. Kesulitan membuatmu belajar bahwa manusia hanyalah perantara, sementara sumber segala pertolongan hanya dari Tuhan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah sering menyembunyikan rahmat di balik hal yang kita benci. Sakit bisa jadi penyelamat dari kesombongan. Kehilangan bisa jadi jalan untuk menemukan cinta yang lebih murni. Dan kegagalan bisa jadi batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Hikmah itu tidak hilang, hanya tertutup oleh keluh kesah yang belum selesai kita redam. Pernahkah kamu merasa bahwa setelah menghadapi masa sulit, hatimu justru menjadi lebih lembut? Itulah bukti bahwa ujian tidak selalu untuk menyakitkan, tapi untuk membersihkan. Kesulitan adalah cara Allah menghapuskan dosa, mengangkat derajat,
dan mengembalikan hati yang lalai kepadanya. Di saat kamu menangis karena kehilangan, Allah sedang menulis catatan ampunan di langit, dan setiap tetes air mata yang jatuh dengan sabar menjadi bukti cinta antara hamba dan Tuhannya. Jangan buru-buru menganggap sesuatu buruk hanya karena terasa menyakitkan, karena bisa jadi Allah sedang menunda sesuatu agar kamu tidak kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Bisa jadi Allah sedang menutup satu jalan agar kamu bisa menemukan jalan yang lebih benar. Dan bisa jadi Allah sedang mengosongkan tanganmu agar Ia bisa mengisinya dengan anugerah yang lebih indah. Begitulah Allah, kasih sayangnya sering datang dalam bentuk yang tidak kita pahami. Hikmah juga sering hadir dalam keheningan setelah badai. Ketika semua sudah berlalu dan kamu duduk sendirian sambil menatap masa lalu, tiba-tiba hatimu berbisik, "Oh, ternyata semua ini baik untukku." Di momen itu, kamu tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menyesali, hanya bersyukur karena akhirnya mengerti alasan Allah menulis jalan seperti itu. Dan saat itu terjadi, kamu sudah naik satu tingkat dalam kedewasaan iman. Ingatlah, setiap ujian yang kamu lalui akan menjadi cahaya untuk orang lain. Mungkin sekarang kamu belum paham kenapa kamu harus melewatinya, tapi suatu hari nanti, kisahmu akan menenangkan hati orang yang sedang berada di titik yang sama. Kamu akan berkata pada mereka, "Aku pernah di posisimu, tapi lihat, aku baik-baik saja sekarang." Dan mereka akan tersenyum dengan harapan baru. Itulah hikmah terbesar dari kesulitan. Ketika luka yang dulu menyakitimu berubah menjadi kekuatan yang menyembuhkan orang lain. Jadi, jangan benci masa sulitmu. Peluklah ia dengan sabar, karena di dalamnya ada pelajaran yang tidak akan kamu dapat di waktu senang. Allah sedang menulis sesuatu yang indah melalui bab kehidupan yang sedang kamu jalani. Dan suatu hari nanti, ketika semua potongan itu tersusun sempurna, kamu akan berkata dengan penuh keyakinan, "Subhanallah, ternyata takdir Allah memang selalu baik, bahkan di saat aku tidak mengerti apapun." Rencana Allah selalu indah di akhir cerita. Ketika semua sudah kamu jalani, ketika air mata sudah mengering dan hatimu mulai tenang, kamu akan mulai memahami sesuatu yang dulu tidak kamu mengerti, bahwa ternyata semua luka, kegagalan, kehilangan, dan air mata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Setiap rasa sakit yang dulu kamu benci, ternyata sedang membentuk dirimu yang baru, yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. Dan di titik itu kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Sekarang aku tahu kenapa dulu harus melewati semuanya." Allah tidak pernah menulis takdir dengan kesalahan. Setiap garisnya punya makna, setiap jeda punya alasan, dan setiap peristiwa punya tujuan. Terkadang Allah tidak memberi yang kita inginkan karena Dia tahu apa yang kita minta bisa menghancurkan kita. Dia menunda sesuatu bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin memberi di waktu yang paling tepat. Rencananya selalu lebih indah dari yang kita bayangkan, hanya saja butuh waktu agar mata kita mampu melihatnya. Hidup adalah perjalanan antara sabar dan syukur. Sabar ketika takdir terasa menyakitkan, dan syukur ketika akhirnya melihat hasil dari kesabaran itu. Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap sujud, setiap doa, setiap air mata yang kamu persembahkan dalam diam. Semuanya tercatat, dan suatu hari nanti akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan, keberkahan, atau sesuatu yang lebih baik dari yang kamu pinta. Begitulah janji Allah kepada hamba yang bersabar. Percayalah, setiap kali kamu kehilangan sesuatu, Allah sedang mempersiapkan pengganti yang lebih baik. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam makna yang lebih dalam. Jika kamu kehilangan seseorang, mungkin Allah ingin kamu mengenal cinta yang lebih murni, yang tidak bergantung pada manusia. Jika kamu kehilangan harta, mungkin Allah ingin kamu menemukan kekayaan hati yang tak bisa dibeli dunia. Dan jika kamu kehilangan arah, mungkin Allah ingin kamu menemukan jalan pulang, jalan menujunya. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Mungkin jalanmu sepi, tapi langkahmu selalu dalam pengawasan Allah. Setiap napasmu dihitung, setiap perjuanganmu diketahui, dan setiap luka di hatimu disaksikan oleh Dia yang Maha mengetahui segalanya. Jadi jangan takut, karena tangan Allah selalu menggenggammu. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak digenggam.
Dialah yang tidak pernah meninggalkan bahkan ketika semua orang pergi. Kadang kita berpikir, hidupku tidak berjalan sesuai rencana. Tapi kita lupa bahwa yang paling tahu rencana terbaik adalah Allah, bukan kita. Kita hanya melihat potongan kecil dari puzzle kehidupan, sedangkan Allah melihat keseluruhannya. Dia tahu bagian mana yang harus dihapus, mana yang harus ditunda, dan mana yang harus disempurnakan. Dan di ujung jalan nanti, ketika semuanya sudah jelas, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau memang tahu segalanya." Allah tidak ingin membuat hidupmu sulit. Dia hanya ingin membuat hatimu kuat. Kesulitan yang kamu hadapi hari ini adalah latihan menuju kedewasaan iman. Seperti emas yang harus dilebur sebelum bersinar, jiwamu juga harus diuji agar layak menerima cahaya petunjuknya. Tanpa ujian, kamu mungkin tidak akan mengenal sabar. Tanpa kehilangan, kamu mungkin tidak akan tahu arti syukur. Dan tanpa rasa sakit, kamu mungkin tidak akan pernah belajar arti cinta yang sejati. Cinta kepada Allah. Hidup yang kamu jalani hari ini, seberapa berat pun adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dia tahu batas kemampuanmu dan Dia tidak akan pernah membebani di luar itu. Bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, Allah tahu kamu sebenarnya masih bisa melangkah sedikit lagi. Sampai akhirnya, kamu tiba di titik di mana kamu menatap langit dan berkata dengan tulus, "Aku pasrah ya Allah." Dan di momen pasrah itulah keajaiban mulai bekerja. Ketenangan sejati bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari hati yang yakin bahwa semua masalah punya tujuan. Hati yang percaya bahwa tidak ada satupun takdir yang salah tulis. Ketika kamu belajar melihat setiap kejadian dengan mata iman, kamu akan menemukan keindahan di balik segala hal. Dan itulah puncak dari keimanan, ketika kamu bisa berkata dengan yakin, "Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, dan semuanya selalu baik." Jadi, berhentilah melawan takdirmu, peluklah dengan sabar, jalani dengan ikhlas, dan percayalah pada janji Allah. Karena Dia tidak pernah menulis kisah buruk untuk hamba yang berserah. Setiap ujian punya akhir, setiap luka punya penyembuh, dan setiap air mata punya gantinya. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal, percaya. Percaya bahwa meski takdir Allah terkadang terasa menyakitkan, di balik itu selalu tersimpan kasih sayang yang tak terbatas. Dan ketika akhirnya kamu sampai di penghujung perjalanan ini, kamu akan menatap ke belakang dan tersenyum haru. Kamu akan melihat bagaimana semua potongan hidupmu tersusun indah membentuk makna yang sempurna. Kamu akan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau tak pernah salah. Engkau menulis semuanya dengan cinta." Dan di saat itu, kamu akan benar-benar mengerti makna kalimat sederhana yang dulu sering kamu dengar, tapi baru sekarang kamu rasakan. Takdir Allah selalu baik, hanya saja kita yang sering terlambat memahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga hati Anda lebih tenang, lebih percaya, dan lebih yakin bahwa takdir Allah selalu baik, meski terkadang terasa sulit. Jika video ini memberikan ketenangan dan inspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang menghadapi kesulitan, agar mereka ikut merasakan hikmah dan kedamaian dari Allah. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap video motivasi dan refleksi spiritual bisa sampai tepat waktu ke hati Anda. Setiap subscribe dan share bukan sekadar angka, tapi bagian dari usaha kita untuk menyebarkan kebaikan dan hikmah bagi banyak orang. Semoga setiap langkah Anda selalu dalam lindungan Allah. Semoga setiap ujian menjadi cahaya, setiap kesulitan menjadi pelajaran, dan setiap doa menjadi jawaban yang indah. Tetaplah sabar, ridha, dan percaya. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga video ini bermanfaat untuk hati dan jiwa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.